Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan di subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang roadmap penelitian atau research roadmap atau yang umum diketahui sebagai peta jalan penelitian. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas kenapa perlu research roadmap atau peta jalan penelitian, bagaimana cara membuatnya atau menyusun peta jalan, kenapa diperlukan, apa target dan capaian. Baik, seperti kita ketahui, ini adalah sebuah gambaran peta dan ada kaitannya dengan peta jalan nanti. Kalau kita ibaratkan sebuah peta manual adalah petunjuk atau petunjuk arah dan alat kontrol. Jadi ketika kita ingin memulai sebuah perjalanan, dalam hal ini kita contohkan perjalanan kita menuju sebuah titik, dari satu titik ke titik A misalnya, dari sini Padang ke Pekanbaru misalnya, kita harus ada petunjuk atau peta jalan supaya kita arah kita on the track, tidak tanda kutip sesat di luar dari track kita, dan sebagai alat kontrol. Contoh ini peta, ini ibaratnya GPS. Kita akan mengikuti alur ini, dan peta ini kita akan teruskan sampai ke titik. Kenapa? Kalau kita ikuti jalur ini lebih efektif dan efisien, tentunya bisa saja jalan yang lain, tetapi mungkin tidak efektif. Itu sebagai gambaran. Artinya bahwa peta jalan adalah petunjuk arah dan alat kontrol. Ketika kita di luar dari jalur ini yang kita sudah buat, itu akan menunjuk kita di luar, out of the track. Oke. Baik, roadmap penelitian dapat diartikan sebagai peta petunjuk arah dalam rangka untuk mencapai tujuan dari sebuah kegiatan penelitian. Artinya apa? The goal is penelitian yang kita lakukan. Apa target capaian kita yang terakhir? Oke, roadmap penelitian adalah sebuah dokumen rencana kerja terperinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam waktu tertentu. Artinya apa? Ada rentang waktu. Mungkin 10, 20 sampai 30 tahun. Dalam 20 tahun ke depan apa yang kita targetkan, apa menjadi goal kita pada 20 tahun atau 10 tahun ke depan untuk penelitian yang menengah mungkin ya. Itu harus kita tentukan apa target dan capaian. Pada dasarnya roadmap penelitian hampir sama dengan pengabdian. Ini kita menyinggung sedikit karena ada pembahasan juga roadmap penelitian dan pengabdian, tapi kita akan bahas fokus kepada roadmap penelitian. Baik, ini ada beberapa definisi, ada dirujuk dari seminar Ristek Dikti. Apa itu peta jalan? Milestone, artinya apa? Milestone itu tonggak-tonggak atau capaian setiap rentang waktu tertentu, kegiatan penelitian dalam waktu tertentu, 5-20, ya ada juga bikin 25 tahun, tergantung besarnya skop penelitian yang kita ingin capai, yang dilakukan oleh peneliti baik monodisiplin dan atau kelompok. Jadi roadmap ini tidak harus untuk orang tertentu, untuk pribadi, tapi ada juga kelompok atau research group, bahkan untuk institusi, untuk universitas atau institusi atau lembaga, ya harus ada roadmapnya, baik secara multidisiplin atau interdisiplin. Peta jalan memiliki tujuan, of course ada tujuan yang ingin dicapai di akhir. Peta jalan dapat berupa peta jalan R&D, riset dan pengembangan, riset and development maksudnya, peta jalan teknologi, dan peta jalan produk. Baik, di sini kita fokus mungkin peta jalan untuk R&D, Research and Development, karena peta jalan untuk teknologi ada, tapi mungkin kita sebagai akademisi, dosen khususnya, guru,
peneliti mungkin banyak bermain di R&D, riset dan development, penelitian fundamental dan terapan dasar. Sementara peta jalan teknologi itu biasanya ke industri. Seperti contoh kita, bidang saya teknologi mobile communication atau wireless communication. Sekarang di posisi 4G dan masuk ke era 5G, 5G. Beberapa negara maju sudah menerapkan 5G. So itu peta jalan teknologi mulai dari first generation, second generation, third generation 3G, 4G, sekarang 5G dan next 6G and 7G maybe. So itu peta jalan teknologi. Bagaimana perkembangan teknologi akhirnya mencapai pada satu goal maybe 7 generation atau 8 generation. Peta jalan produk ini lebih kepada industri. Kita contohkan sebuah produk mobil atau suatu perusahaan mempunyai produk, dia ada mempunyai peta jalan atau roadmap. Produk saya mobil A misalnya dengan merek ini, akhirnya nanti 2030 mobil saya itu sudah smart car misalnya atau autonomous car. Contoh, mereka sudah punya tahapan 2 tahun lagi akan rilis ini, 3 tahun lagi akan rilis ini, tahun ini. Balik ke topik kita, mungkin kita akan fokus R&D, riset dan development. Oke. Satu peta jalan sebenarnya dapat mencapai 3 bagian sekaligus, riset dasar, riset terapan, dan riset pengembangan. Ini untuk kalau kita rujuk ke fokus ke hibah dikti khususnya. Bagi dosen di Indonesia yang fokus ke hibah dikti ada 3 skema: riset dasar, terapan, dan pengembangan. Nanti kita akan contohkan. Peta jalan sebaiknya ditampilkan dalam bentuk grafik XY, ya, sudah umum. Banyak bentuk gambar atau diagram yang kita bisa ikuti, tetapi rata-rata ada XY. X mewakili dari bentuk waktu, rentang waktu, Y adalah aktivitasnya. Oke, ada diagram fishbone, ada diagram table, ada arrow, panah. Nanti kita akan contohkan di slide berikutnya. Peta jalan penelitian bukan alur penelitian. Ya, ini harus Anda bisa pahami, membedakan antara riset roadmap, peta jalan penelitian, dengan alur penelitian atau kegiatan penelitian. Dapat saya contohkan begini. Ketika Anda membuat sebuah peta jalan, mungkin 10 tahun lagi goalnya produk saya dapat begini, ya, ada goalnya. Itu kegiatan jangka panjang, ada tahapannya. Setiap tahun Anda ingin capai dapat milestone-nya, setiap tahun Anda capaian-capaian. Alur penelitian atau kegiatan penelitian pada topik penelitian tertentu. Mungkin Anda mengumpulkan data, menganalisa data, mendapatkan hasil di saat verifikasi, serta bagaimana mengoptimalisasi sampai publikasi. Itu alur penelitian Anda pada waktu topik tertentu. Luaran outcome peta jalan dapat berupa HKI. Oke, ini kita lanjut. Baik. Roadmap penelitian dalam pelaksanaan program dan kegiatan roadmap dapat digunakan sebagai alat kontrol tadi saya bilang. Sebagai alat kontrol kita keluar dari jalur, kita dapat tahu, oh ini sudah enggak di jalur kita, out of the track. So kita kembali ke jalur kita, ibarat GPS tadi, kita sudah sesat di luar jalur, kita akan kembali dari track tadi sebagai evaluasi dan pengukuran pencapaian kinerja penelitian. Jadi setiap tahun kita ada milestone, apa target-target capaian kita. Ibaratnya kalau kita berangkat dari titik A ke titik B, mungkin jaraknya itu ada 10 kilo. Setiap kilometer kita akan buat capaian. Dalam 10 menit saya harus sampai kilometer pertama, 10 menit sampai kilometer 2. Terus akan dimonitor. Jika dalam 60 menit kita belum sampai kilometer ke-6, berarti ada permasalahan, kan gitu. Ya, itu sebagai alat kontrol tadi. Ya. Informasi yang selalu ada pada sebuah roadmap atau peta jalan adalah tahapan atau aktivitas yang dilakukan untuk setiap program. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ya, kita buat milestone. Apa aktivitas yang akan dilakukan? Misal kita buat rentang waktu 20 tahun. Dalam waktu 20 tahun itu ada tahapan aktivitas yang akan buat 2 tahun, apakah kita buat berjangka 2 tahun, 4 tahun, ya, tergantung dari kegiatan kita. Target capaian atau hasil target akhirnya. Pada 20 tahun ke depan saya ingin menjadi pakar ini, atau produk saya sudah berhasil bisa ini, dan lain-lain, ya. Jadi ada target poinnya itu, ya. Ibarat tadi saya contohkan industri misalnya,
dia punya peta jalan untuk produk. Dia mobil misalnya, sekarang mobilnya masih manual misalnya, nanti 2 tahun lagi mobilnya sudah otomatis, nanti dia fully sensor, nanti setelah terakhir 10 tahun lagi autonomous car, smart car misalnya, mobil pintar. Jadi ada tahapan-tahapannya. Dia mungkin tidak bisa melakukan dari manual langsung autonomous car, dia perlu tahapan-tahapan itu. Nah, target itu yang harus dijelaskan, dibuat. Kita terakhir, termasuk kita mau sebagai ahli di bidang mana, ya kan itu. Pelaksana dan penanggung jawab, sebaiknya setiap kegiatan itu milestone ada pelaksana dan penanggung jawabnya, ya, supaya bisa mengontrol nanti ini siapa tanggung jawab, karena kita bicara untuk bidangnya agak lebih besar. Dukungan yang dibutuhkan, baik dukungan fasilitas dan finansial, ini termasuk anggaran yang diperlukan. Terus dasar penyusunan roadmap penelitian, jelas, ringkas dan mudah dipahami. Kita buat roadmap, nanti kita contohkan, jelas yang kita tulis, kayak seperti saya contohkan tadi. Target akhir 2030 sebuah perusahaan mobil misalnya, mobilnya ingin menjadi autonomous car, nggak ada drivernya. Begitu ditekan si pengendara, tekan auto, udah bisa jalan sendiri. Mapnya jelas, ya. Target akhir jelas, autonomous car, ringkas saja, simple ya, dan mudah memahami, kan gitu. Nggak begitu sampai satu paragraf, enggak ya. Menggunakan format yang tentu yang umum, biasanya ada panah itu, ada bentuk tabel, ada fishbone, whatever it is, bahkan ada bentuk jalan sendiri. Yang jelas formatnya sangat umum yang mudah dipahami, dapat dilaksanakan logis. Artinya apa? Ini kita lihat logisnya di mana, maksud gini, bukan kegiatannya logis, mungkin dapat dilaksanakan. Tentunya peta jalan yang kita buat ini fokus mungkin peta jalan untuk orang peneliti pribadi, walaupun terlepas ada bisa untuk riset grup kelompok riset, institusi, tapi fokus ke penelitinya itu. Artinya apa? Kalau kita membuat sebuah kegiatan penelitian, kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang umum adalah tim, ya, tim. Kita ingin membuat sebuah produk yang agak fantastis, tetapi tidak mendukung tim yang cukup, nggak logis, kan gitu. Kegiatan penelitiannya sangat besar, skop yang fantastis, perlu 20-30 orang, sementara timnya hanya 2-3 orang, kan gitu. Yang kedua, fasilitas yang nggak logis. Dia harus menguji di labor yang equipmentnya itu super canggih, atau mungkin kalau di bidang saya harus mengukur sampai mungkin terahertz untuk frekuensinya, bukan gigahertz lagi, terahertz, tapi tidak punya fasilitas. Bukan tidak boleh, tetapi kan tidak logis dan mempunyai kendala untuk peneliti tersebut. Pendanaan, biasanya SDM, sumber daya manusia, fasilitas dan funding, itu pendanaan. Ketika kita membuat roadmap, tentunya penelitian kita ingin didanai dari orang atau funder, institusi pendana yang logis, ya. Jangan kita ingin membuat sebuah budget yang besar tapi sulit mendapatkan. Nah, itu masuk logis di sini, ya. Dapat dilaksanakan. Terukur program kerja, kegiatan, target, waktu dan luaran yang ingin dicapai, terukur. Kegiatan ini satu tahun harus selesai, bisa terukur ya dalam waktu ini. Programnya bisa dan kegiatan juga dapat dicapai, ya. Kira-kira ini 1 tahun bisa tercapai lah. Kita bisa menguji material ini, atau membuat satu produk ini, atau menganalisa vaksin ini, ya, itu bisa tercapai. Adjustable roadmap yang kita buat tidaklah sekali buat tidak bisa dirubah fix, enggak, ya. Roadmap yang kita buat mungkin bisa di tengah jalan bisa jalan perbaikan. Sebuah roadmap dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan jika diperlukan. Jika perlu diperbaiki, tapi tentunya perbaikannya dalam skala minor, tidak major. Ibaratnya begini, kita membuat roadmap tadi seperti yang slide pertama saya contohkan, dari titik A ke titik B, perjalanan dari Padang ke Pekanbaru, ya. Tiba-tiba di jalan ada perbaikan jalan, kita harus mendivert itu di luar track yang ditentukan tadi, ada perbaikan jalan atau jembatan, kita harus bertukar arah, mendivert, membelokkan, enggak apa-apa, tapi kan hanya skala minor. Setelah kita belok balik lagi ke jalan utama, itu namanya mungkin dalam
pelaksanaan penelitian ada beberapa kendala. Mungkin material ini susah didapat, merek ini yang kita rencanakan susah didapat, kita cari yang speknya sama mungkin merek yang lain. Itu contoh sederhana, tidak harus spek yang sesuai kita buat. Oke, seterusnya terinci. Roadmap merupakan rincian dari rencana kegiatan dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut. Oke, ya, terinci, spesifik. Tahun ini kita targetkan dapat sampai uji coba ini, publikasinya ini, atau mendaftarkan paten. Oke, roadmap harus berupa kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran dan jawab yang harus diselesaikan. Oke, ini kalau kita buat roadmap dalam kelompok peneliti atau riset group. Untuk riset group mungkin ada 4 orang 5 orang. Ya, kita harus sepakat ya, walaupun selalunya riset group bidangnya sama, walaupun sama tidak persis sama, tapi kita harus sepakat ya, kesepakatan bersama. Roadmap adalah sebuah dokumen resmi dari sebuah kelompok peneliti atau program studi yang diisi. Oke, roadmap penelitian adalah dokumen resmi karena grand design-nya kita ingin 20 tahun lagi kita akan dapat produk ini kan gitu ya. Oke, ada dokumen resmi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan sebuah roadmap. Bidang keahlian dosen atau peneliti, khususnya tesis dissertasi pada program S3. Mungkin khususnya yang dosen ya, yang dulunya pernah S2, S3, mungkin kita bisa flashback lagi ke belakang apa yang kita buat di S2 dan S3. Kalau bisa diteruskan sama itu lebih bagus. Kita tidak mengulangi dari nol atau membuat sesuatu yang baru. Artinya kita pernah melakukan sesuatu yang pernah kita buat di S2, S3 itu continuous kan gitu. Artinya apa? Kalau sekarang 2020 kita tidak, starting point is 2020, tidak di tahun 2020. Mungkin 5 tahun lalu kita sudah ada penelitian di S3, kita lanjutkan. Artinya apa? Roadmap kita sudah mulai 2015. Oke, 15 kita melanjutkan. Prioritas penelitian. Oke, beberapa negara atau beberapa institusi membuat prioritas penelitian. Seperti sekarang karena pandemi COVID-19, prioritas banyak mengarah ke penelitian yang untuk mitigasi atau penelitian berkaitan dengan COVID-19. Tren dan arah penelitian. Kita harus melihat juga tren dan arah penelitian. Dengan perkembangan teknologi dan banyak perubahan, sekarang kadang tren dan arah penelitian itu berubah. Kita harus update ya. Kebutuhan penelitian juga, kebutuhan apa yang dibutuhkan dari penelitian supaya roadmap yang kita itu logis seperti tadi dan terarah, dan tidak kita membuat roadmap sendiri. Kita harus mempertimbangkan berbagai aspek. Oh, kita mau membuat roadmap 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, ini yang dibutuhkan. Misalnya online learning, real time learning, pembelajaran online, itu kebutuhan kan gitu. Karena pandemi kita kebutuhan pelajaran secara online, kita buat penelitian. Nah 20 tahun lagi kayaknya seperti komunikasi atau semuanya otonomous, perlu dibanyakkan sensor. Kita buat seperti ini. Jadi kebutuhan ya dan tren. Fasilitas dan ketersediaan peralatan yang dibutuhkan. Ini harus pasti. Kita membuat sebuah penelitian, kalau tidak ada fasilitas, tidak ada peralatan, bagaimana kita ingin melakukan analisa, uji coba dan lain-lain. Kita harus realistis apa yang kita punya. Begitu juga walaupun kita membuat penelitian, bisa saja kita kami ingin mencoba disewa di labor ini sini, tapi kan sesuatu yang out of scope. Lebih bagus kita yang realistis, walaupun boleh kita buat yang begitu, tapi jangan yang terlalu ekstrem yang susah. Nanti waktu melaksanakan penelitian menyulit kita sendiri, berbagai kendala kan gitu. Gambaran sumber pendanaan. Tadi setiap tahun ada milestone atau setiap rentang waktu ada milestone dan mengeluarkan sebuah topik penelitian. Nah biasanya kan gitu penelitian, salah satu tadi faktor dari 3 tadi adalah funding, support, pendanaan. Kita harus punya target. Ini judul ini kita target akan dapat pendanaan dari sini. Judul yang ini kita akan dapat target pendanaan seperti ini. Salah satunya tadi Bah Dikti, ada penelitian dasar atau fundamental, ada applied atau terapan, development, pengembangan ya, pengembangan. Bidang keahlian dosen peneliti ini sangat perlu diperhatikan. Umumnya kita yang di sini sebagai akademisi dosen ya, dalam membuat roadmap penelitian bidang keahlian dosen atau peneliti, dalam penyusunan sebuah roadmap penelitian, salah satu hal penting harus diperhatikan adalah bidang keahlian dosen
atau peneliti sebaiknya menyesuaikan dengan bidang hasil tesis atau disertasi. Ini tidak wajib, tidak harus. Anda mungkin disertasinya S2 S3 dulu mungkin mengikuti keinginan pembimbing karena dia dapat dana atau grant, atau mengikuti sesuatu hal, enggak masalah. Anda di luar itu, Anda ingin membuat sesuatu skop yang berbeda, boleh, enggak masalah, tapi lebih bagus dan kelanjutan dari penelitian sudah dilakukan. Oke. Bidang keahlian, karena dosen beberapa masih kontroversi, itu linearitas. Baiknya kita on the track, walaupun ada penelitian multidisiplin, tapi kita keep on the track bidang fokus kita. Ya, sebagai saya contoh, saya seorang orang IT, penelitian saya lebih kepada sensing system dan lain-lain. Ketika ada penelitian bidang sosial, boleh kita involve, tapi kita balik on the track lagi, hanya sekedar membantu. Jika grup penelitian grup atau kelompok, maka kelompok bidang keahlian dan baiknya menyesuaikan dengan semua bidang dosen dan peneliti anggota kelompok tersebut. Ini kalau ada grup, kita menyesuaikan, ambil jalan tengahnya, mana yang majority yang sama. Oke. Baik, prioritas penelitian. Penelitian memerlukan beberapa faktor pendukung seperti tenaga manusia, fasilitas, judul permasalahan, dan yang paling penting adalah pendanaan. Seperti yang disampaikan tadi, funding is very important because without funding we can't do riset. Kita tidak dapat melakukan penelitian dengan sempurna kalau tanpa pendanaan yang memadai. Umumnya funder atau pendanaan mempunyai bidang unggulan tertentu seperti Ristek, ada bidang 12, 10 bidang unggulan ya, yang setiap rentang waktu berubah kan gitu. Atau Kementerian Pendidikan atau pendanaan dari luar negeri. Sebaiknya roadmap yang disusun sesuai dengan bidang unggulan funder. Biasanya kita lihat, kita ingin dana. Institusi ini, pendana ini dia ingin fokus bidang ini, kita menyesuaikan itu bidang topik. Oke. Kita cepat saja. Riset tren tadi sudah dibahas juga sedikit, mengikuti dan update tren dari penelitian yang berkembang dan terbaru merupakan salah satu faktor yang penyusunan sebuah roadmap penelitian, dan agar penelitian dilakukan punya dampak, ya kan gitu. Ya, kita harus riset tren. Dari mana kita tahu? Dengan cara melakukan literatur review. Literatur review merupakan salah satu cara untuk mengetahui tren riset dari sebuah penelitian, kan gitu. Tren dari sebuah penelitian, atau dengan mengikuti isu yang berkembang seperti sekarang COVID-19. Literatur review kita lihat, oh penelitian bidang saya sekarang trennya mengarah ke sini, kan gitu. Anda bidang saya nanti untuk communication atau mobile communication, wireless communication, sekarang trennya sudah ke autonomous, 6G, untuk antena dan smart system dan lain-lain, kan gitu. Kita harus lihat tren seperti itu supaya kita tidak out of the box, istilah di luar dari skop penelitian orang. Boleh kita lakukan tapi nanti impactnya kurang, kan gitu. Roadmap penelitian dalam bidang ilmu peneliti, mengetahui jurnal-jurnal yang merupakan tempat publikasi. Ini of course kalau kita bidang itu tentu kita tahu nanti kita ingin publikasi di bidang mana. Biasanya kita peneliti tahu itu, ya. Oh, ini penelitian saya, bidang saya sini, jurnal yang selalu orang publish, pasti itu tahu. Bukan hanya itu tahu saja, dapat memahami dan update isi artikel yang diterbitkan jurnal. Artinya apa? Ketika ada orang menerbitkan artikel, kita tahu, memahami, oh dia bikin ini, cara begini, oh kita bisa memahami, istilah match atau paham apa yang dia buat, bukan sekedar membaca. Mampu melakukan analisa, ini tadi, analisa artikelnya, dan membuat sebuah kesimpulan apa yang dia buat. Jadi kita setelah ambil kesimpulan, kita bisa memutuskan, oh dia sudah melakukan ini, saya harus melakukan ini. Untuk melakukan hal tersebut di atas perlu fasilitas seperti akses jurnalnya. Kendala mungkin ada beberapa institusi tidak ada akses ke jurnal tertentu, kendala limited akses, ya kan gitu. Tapi bagaimanapun kita bisa optimalisasi, memanfaatkan fasilitas yang ada, dioptimalkan. Oke, ini contoh, ini saya adopsi dari materi dari Ristek-Dikti, karena di Indonesia ada riset dasar, terapan, dan pengembangan. Contoh diagram yang umum seperti ini buat riset penelitian. Ada satu model pertama, roadmap penelitian, dia mulai dari dasar, terapan, dan pengembangan. Oke, ini lengkap. Dia mulai dari dasar dulu, mungkin analisa, kajian, buat simulasi dan lain-lain. Setelah itu akan dia buat suatu produk atau prototype. Oke.
Nah, dia buat prototype, menguji lagi mana kelayakan dan lain-lain. Setelah itu baru pengembangan, buat produk dan komersialisasi. Boleh nih kita lihat ya, satu set lengkap. Nah, ada juga model 2, dia sedikit saja di akhir. Mungkin TKT-nya sudah 3. Dia masuk TKT 4 sampai 6 untuk terapan, dan terus dasar dan apa sedikit saja. Dia banyak ke pengembangan, lebih fokus kepada produk. It's okay, no problem. Nah, ada model 3, dia start dari terapan, nggak masalah. Penelitian itu tidak harus dari nol ya. Roadmap ini mungkin kita sudah melakukan, atau kita merujuk literatur orang sudah buat analisa, kita rujuk, kita buat langsung start dari terapan, nggak masalah ya. Kalau yang model 3 ini dia start dari terapan, setelah itu langsung ke pengembangan ya. Model 4 ini dia bermain di dasar saja ya. Boleh kita buat roadmap, nggak sampai komersialisasi nggak apa-apa, kita fokus kepada fundamental ya. Penelitian kita ke penelitian dasar, analisa, kajian, buat simulasi, probe dan lain-lain. Nah, ada juga yang model keterapan saja, buat model-model prototype, tidak dikomersialkan. Ada yang langsung komersial. Ini beberapa contoh terpilih ya. Ini sumbu X tadi multi tahun, ini sumbu Y kegiatan yang kita pilihkan. Ini ada juga contoh fishbone, riset dasar, terapan, pengembangan. Nah, diagram mana yang mau dipilih nggak masalah, yang penting clear, kita ada prosesnya ya. Ini ada diagram bentuk table, boleh juga dia bentuk dalam tabel. Dia nampak ini pertama terus sampai ke atas. Yang ini timelinenya ya, ada tahun, mungkin tentang 5 tahun, ada 10 tahun ya. Di sini apa kegiatannya ya, jenis kegiatannya. Di sini milestone-nya, tahun pertama mungkin tahun 2014, 17, 18. Setiap tahun dia ingin capaian-capaian, jadi bisa terukur. Kalau kita GPS tadi nampak, oh ini kita di luar skop kita, 2 jalur, kita harus balik lagi kan itu. Ada yang buat tabel seperti ini juga ya, 2015, 16, 17, 18, boleh. Di sini kegiatannya. Ada juga yang membuat benar-benar seperti roadmap, seperti jalan kan gitu. Mulai dari step 1 dasar, terus seperti ini, tahap 2 ke tahap 3, tahap keempat. Oke, boleh, nggak masalah. Tetapi yang umum seperti ini, umum dan mudah dipahami, tidak wajib harus mengikuti ini. Jelas arrow-nya ke atas, makin naik ke atas. 2016, 16, 17 per tahun sampai ke atas 2020. Nah, di sini setiap tahunnya ada kegiatan capaian 100%, 100%, termasuk kalau lebih detailnya ada publikasi, mau diterbitkan di mana, di paten dan lain-lain. Terus bisa Anda buat lebih detail lagi jenis kegiatan, penanggung jawab dan lain-lain. Seterusnya apa? Ini satu contoh yang saya punya di 2010 sampai 2022, 12 tahun. Ini saya buat di 2018. Biasanya saya akan update sekitar 3 tahun dulu. Terakhir buat 2015, nanti diupdate 2018, mungkin tahun ini atau tahun depan diupdate lagi. Nah, berkait dengan sensor dan dulu bermain di RFID, antena dan sensor. Nah, ke depan nanti akan target mungkin dibuat 2030 autonomous and smart sensing. Nah, ini contoh gambaran roadmap yang dibuat. Oke, baik, kesimpulannya, roadmap penelitian merupakan sebuah dokumen yang harus dimiliki oleh setiap dosen. Seharusnya ini peneliti atau dosen ya, hingga institusi. Jadi roadmap itu kalau kita lihat, kita refer ke akademisi, ke akademik, dosen mempunyai roadmap nanti dibuat dalam, dikumpulkan dalam satu wadah, yaitu prodi, misalnya program studi atau jurusan. Nah, jurusan nanti dikumpulkan, nanti ada penelitian unggulan di prodi itu. Prodi itu apa yang mau diunggulkan. Setelah itu ke fakultas, nanti apa fakultas, misal teknik, fakultas pendidikan dan lain-lain, apa yang diunggulkan, teknik apa yang akan diunggulkan, berdasarkan sumber daya atau berdasarkan kekuatan dari dosen tersebut. Jadi kita harus set dari apa yang kekuatan menjadi SDM kita ya. Kita buat roadmap, misal membuat sebuah produk ini, tapi tidak didukung dengan sumber daya manusia, tapi
itu jadi permasalahan kan gitu. Dengan adanya roadmap penelitian akan membantu dalam pemantauan dan target dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Terakhir nanti ada roadmap sebuah institusi sampai grand besarnya itu universitas atau perguruan tinggi. Makanya ada riset unggulan perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi seharusnya seyogyanya mempunyai riset unggulan perguruan tinggi, ya, berdasarkan mulai dari roadmap dari dosen ke program studi ke fakultas sampai industri, dirangkum apa yang menjadi kekuatan walaupun itu multidisiplin, tetapi kita harus pilih satu program dan kita akan bersama-sama mengerjakan target untuk capaian itu. Demikian pembahasan kita untuk kali ini tentang roadmap penelitian atau riset roadmap. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua dalam menyusun sebuah roadmap penelitian. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.